Tidak ada kata menyerah dalam meraih cita-cita. Meskipun hidup dalam keterbatasan, itulah prinsip yang dipegang oleh Nisa Sriwahyuni. Nisa terlahir dari keluarga sederhana, di mana ayahnya sempat menjadi penjaga sekolah dan driver ojek online, sedangkan ibu seorang pembantu rumah tangga. Namun perjuangan dan kerja keras orang tuanya itu menjadi motivasi dan contoh nyata yang membentuk karakternya menjadi seorang pekerja keras. Setelah menyelesaikan S1-nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan bekerja sebagai konsultan di WHO, ia masih ingin mengejar mimpinya untuk melanjutkan pendidikan. 7 kali ia gagal dan ditolak untuk mendapatkan beasiswa pendidikan dari berbagai lembaga. Setelah 2 tahun mencoba, akhirnya ia berhasil mendapatkan award di beasiswa LPDP lewat jalur afirmasi dan menempuh pendidikan di Imperial College London, Inggris, jurusan epidemiologi. Bagaimana perjuangan Nisa dalam mengejar mimpinya dan bagaimana semangat pantang menyerahnya? Mari kita simak bersama dalam Selalu Ada Hikmah. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sanggup mengikuti sunnah-sunnahnya. Kali ini di Selalu Ada Hikmah tentu kita tampilkan selalu narasumber inspiratif. Kali ini seorang tokoh inspiratif yang kita nggak bisa milih terlahir di keluarga seperti apa. Tidak semuanya langsung terlahir di keluarga tajir melintir kayak raya, tapi beliau berhasil membuktikan jadi sosok inspiratif sampai berhasil kuliah S2 di London, Imperial College London, dan juga sampai bekerja di WHO ya, mohon maaf ya. Sampai kerja di institusi dunia nih, Masya Allah. Kita langsung tanya perjuangan beliau sampai bisa di titik sekarang. Langsung aja kita tanya beliau, namanya Nisa Sriwahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan Nisa? Alhamdulillah sehat. Izin ngobrol-ngobrol ya? Ya, Masya siap. Allah, Masya Allah. Jadi sekarang sudah selesai S2-nya, itu berapa lama yang lalu? Jadi aku lulus S2 di Imperial College London itu 2020. Jadi 2020. sekitar 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Berapa lama sih kuliah di London itu? Bagi yang belum kebayang nih. Itu 1 tahun. Jadi aku kuliah masuk 2019 September, lulus di September Oktober 2020. Dan sebelumnya di Universitas Indonesia ya? Betul, kesehatan masyarakat. Alhamdulillah. Terus itu perjuangan untuk ngedapetinnya tuh sesulit apa buat dapet beasiswa di sana itu? Panjang banget nih kode nih sebenarnya. Sampai bisa akhirnya S2 di Imperial College London ya. Karena aku awalnya itu nggak bisa bahasa Inggris. Ya, jadi mau kuliah di Inggris tapi nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi sebenarnya yang menjadi barrier pertama, challenge pertama aku waktu itu adalah untuk bisa dapat sertifikasi bahasa Inggrisnya sendiri kayak gitu. Jadi waktu itu gitu. IELTS waktu itu namanya. IELTS, ya. Dan itu aku gagal sampai 5 kali. Jadi dari lulus S1 sampai S2 itu aku butuh 2 tahun untuk ngejar beasiswa agar bisa memenuhi persyaratan beasiswa itu. Jadi ada proses gagalnya tuh banyak gitu. Terus beasiswanya pun gagal juga sampai 7 kali. Baru yang ke-8 di tahun 2018 akhir aku bisa dapat beasiswa penuh LPDP untuk kuliah di tahun 2019. Kuotanya yang bisa kepilih itu berapa orang? Masing-masing negara dan masing-masing kampus tuh beda-beda ya. Kebetulan kalau aku di Imperial College London itu sebenarnya keberlanjutan dari beasiswaku sebelumnya. Jadi aku jadi pemerintah ada namanya program sebelumnya S1 bidik misi. Iya, pernah dengar kalau bidik beasiswa misi. untuk S1. Jadi dulu aku pun sekolah kuliah S1 dibiayai oleh negara. Dan alhamdulillah. Lalu setelah itu ngelamar lagi, tentu ada proses seleksinya juga yang tadi aku sebutkan. Dan kuotanya untuk Imperial College London itu nggak terlalu banyak waktu itu. Jadi mungkin aku bisa bilang kurang dari 10 kalau untuk universitasku. Karena waktu itu hanya khusus untuk yang jalur afirmasi, ada namanya afirmasi LPDP seperti itu. Oke, dan kita kan tahu perjuangannya Nisa itu dari di-sharing di medsos ya, sampai kita diajak ke sini. Waktu itu apa tuh yang bikin kayaknya harus di-share nih perjuangan ini di medsos. Miriskah ngelihat anak-anak muda yang malas belajar zaman sekarang? Atau mungkin kayak gimana motivasinya? Sebenarnya motivasi utamanya adalah, jadi sebagai konteks dulu aku nge-share waktu itu di LinkedIn kok. LinkedIn kan biasa buat yang kayak orang lamar kerja gitu ya? Iya, benar. Jadi waktu itu aku sudah, posisinya sebenarnya sudah lulus. Waktu itu sudah lulus, sedang kerja di WHO waktu itu. Nah waktu itu
aku dapat banyak inspirasi itu dari bapak ya. Jadi bapak ini adalah sosok pekerja keras yang membuat aku bisa sampai hari ini. Nah, tapi di balik itu aku pengen cerita nih ke orang-orang bahwa sebenarnya kita itu tidak didefinisikan dari background kita gitu. Kita tuh bisa kita bisa achieve higher education, kita bisa dapat pendidikan yang tinggi. Karena bapak kebetulan memang tidak pernah duduk di perguruan tinggi sama sekali, bahkan hanya lulusan tidak SD semua orang punya kesempatan yang sama. Apalagi zamannya dulu beda banget. Betul. Ya. Kenapa di LinkedIn ya? Karena ingin menginspirasi, mengasih tahu kalau sebenarnya background kamu tidak mendefinisikan apapun gitu. Contohnya aku, karena aku bisa sampai hari ini itu berkat kerja keras. Di situ aku meng-highlight kerja keras dari bapak sama kasih sayang dari ibuku. Jadi ibuku tuh setiap pagi biasanya kalau aku kuliah di UI selalu bekelin gitu ya, selalu bikin effort. Nah itu ngena gitu. Jadi akhirnya itu yang bikin aku semangat untuk kuliah, belajar, dan aku merasa menjadi anak harus bekerja keras untuk bisa menjadi lebih baik. Akhirnya pesan itu sebenarnya mau di-highlight di post aku di LinkedIn, dan ternyata sampai 1 juta orang reach. Dan yang paling menarik sebenarnya yang komen itu kebanyakan bukan hanya anak-anak, bukan hanya anak muda, tapi bapak-bapaknya. Saya jadi pengen anak saya juga, jadi saya jadi semangat, saya juga ojol. Saya yang semangat termotivasi nggak cuma pemudanya untuk ngikutin langkahnya, tapi juga para orang tuanya. Betul, itu surprising banget. Ya, PR-nya soalnya di luar yang anaknya malas-malasan ada, yang orang tuanya nggak peduli juga ada, memang ya, Masya Allah. Dan akhirnya menjadi inspirasi sampai di reach 1 juta orang lebih, pemirsa. Masya Allah. Akhirnya dapat itu di Imperial College London. Itu memang milih sengaja pengennya di situ atau dapatnya di situ waktu itu? Memang milih, karena memang passionnya di bidang kesehatan masyarakat. Jadi ada pendalaman lagi namanya epidemiologi. Nah, waktu lulus S1, aku memang epidemiologi FKM UI. Terus habis itu kesehatan masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan waktu itu kerja sekitar 2 tahun, dan memang ada kebutuhan ilmu gitu ya, kebutuhan ilmu untuk belajar lebih dalam tentang keilmuan ini. Dan ternyata tempat terbaik untuk belajarnya salah satunya yang aku lakukan research itu adalah di Imperial College London. Dan akhirnya selesai setahun ya? Saya kalau tahu 2 tahun biasanya kalau S2. Iya, kalau di UK mostly semua setahun. Setahun. Ada rencana buat nanti ke S3-nya juga? Doain ya kok. Mungkin nanti bisa dikasih pesan-pesan di akhir. Karena aku memang saat ini sedang memperjuangkan salah satunya untuk melanjutkan pendidikan S3. Masya Allah. Masya Allah. Itu dia pemirsa ya. Perjuangan beliau amat sangat banyak inspirasinya. Dan abis ini kok makin penasaran tentang bagaimana perjuangannya, kisah dari dulunya. Tantangannya sesulit apa? Untuk itu kalian jangan kemana-mana. Abis ini akan kita bahas. Tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Karena waktu itu kita sempat kerja tinggal di rumah orang ya, karena ibu waktu itu kerja jadi ART. Nah di situ salah satu soft skill yang aku lihat itu ibuku tuh selalu setiap ada uang masuk tuh yang diprioritaskan tuh bayaran